Padahal gue udah coba pertahanin HP gue. Kenapa gue sampai babak belur kayak gini sih? Tetap jamret juga HP gue. Devan, Udahan teleponnya? udah tapi aku teh harus pergi ada urusan jadi punten pisan ini mah kamu harus pulang naik taksi nggak apa-apa ya? Kamu ada urusan apa sampai aku harus pulang naik taksi? Gak mungkin aku jujur sama Devan kalau aku mau ketemu Bapak. Kalau Devan sampai tahu Bapak selalu meras aku dan ngancem mau bongkar semua rahasia, Devan pasti bakalan marah. Cukup Cakra aja deh yang manfaatin rahasia itu. Jangan sampai Devan juga ikut terbebani karena masalah Bapak. Ya udah kalau gitu aku ikut sama kamu ya, biar kita pulangnya sama-sama. Jangan, maksud aku kamu jangan ikut karena ya memang ini urusan pribadi aku, jadi aku mau selesain sendiri. Kamu gimana sih? Kamu selalu bilang kamu bisa selesaiin sendiri masalah kamu, terus kamu gak mau ceritain ke aku. Tapi nanti tiba-tiba masalahnya besar dan ujung-ujungnya aku harus bantuin kamu juga. Enggak Devan. Kali ini masalahnya biasa aja kok, jadi kamu gak usah khawatir. Aku pasti bisa selesain sendiri kok. Kamu jujur sama aku. Ini pasti ada urusan sama Cakra kan? Enggak sama sekali. Aku bukan mau ketemu sama Cakra, terus juga gak ada urusannya sama Cakra. Ini cuma masalah biasa, Devan. Bener deh. Ini gak akan membahayakan aku, jadi aku akan baik-baik aja. Gak lama kok. Beneran, bukan sama Cakra. Aku pergi ya. Devan, aku pamit. Punten pisan ini Maya, kamu harus naik taksi. Dadah. Sebenarnya Alia ada urusan apa sih? Dan sama siapa? Kenapa dia nggak mau aku tahu? Jangan-jangan benar dia mau ketemu sama Cakra. Alia bilang bukan. Mungkin biar aku nggak ngotot ikut aja kali ya. Hai Al. Cakra, akhirnya kamu datang. Aku mau minta maaf ya sama kamu. Aku udah nuduh kamu, udah celakain Devan. Jadi terpaksa aku marah sama kamu. Padahal aku gak marah. Aku cuma pura-pura aja di depan Devan. Supaya Devan gak curiga sama hubungan diam-diam kita. Aku tahu kok, Al. Dan aku ngerti sama alasan kamu. Aku juga gak marah kok, Al. Kamu tenang aja ya, Al ya. Kamu gak usah ngerasa bersalah. Makasih ya, Cak. Kamu udah ngerti sama kondisi aku. Ini ada bunga-bunga cantik kali ya. Aku beliin buat wanita tercantik di muka bumi ini. Kamu romantis banget sih, Cakra saya. Alia, kalau kamu gak keberatan, Al, aku pengen kita jalanin hubungan cinta secara rahasia, Al. Sampai kontrak pernikahan kamu sama Devan selesai. Kamu gak keberatan kan, Al? Aku sama sekali gak keberatan. Aku mau kok. Enggak. Pokoknya enggak. Aku nggak bisa terima itu. Walaupun pernikahan aku dengan Alia hanya kontrak, tapi aku tetap nggak mau Alia diam-diam berhubungan dengan cowok lain. Apalagi sama Cakra.
Alia harus tetap menghargai dan menghormati perjanjian nikah kontrak itu. Selama Alia masih menjadi istri aku. Oke. Aku harus mencari cara dan memastikan sendiri sebenarnya Alia ada urusan apa dan dengan siapa. Aduh, kalau pesen taksi dulu, ntar bisa lama nunggunya. Bisa-bisa Alia nggak bakal kekejar. Mas, nih ongkosnya. Makasih, Mbak. Bang. Ojek kan, Bang? Iya, Bang. Nganterin saya ya. Mana, Bang? Dan jalan aja dulu, nanti saya arahin. Ayo. Miko hati-hati juga ya. Cepet banget udah bersihin HP-nya. Sampai pesan yang gak sengaja aku baca aja udah gak ada. Sekarang apa lagi yang harus aku lakuin buat ngebongkar rahasia Miko? Sayang, ya ampun. Ya ampun sayang, ini kamu kenapa lebam-lebam? Devan sama Alia udah pulang, Bro. Belum, mereka belum pulang. Tapi kamu kenapa sayang? Ada kejadian apa? Tadi aku lagi tambal ban di jalan. Ban mobil aku bocor. Tiba-tiba ada jambret ambil HP aku. Sampai aku digebukin kayak gini. Jadi kamu lebam-lebam karena berantem sama jambret? Iya. Untungnya Devan sama Alia pas lewat dan dia bantuin aku. Jambret itu dikejar sama Alia dan Devan, tapi aku nggak tahu HP aku berhasil diambil apa enggak. Ya ampun, ternyata orang suruhan aku sampai mukulin Miko kayak gini. Untungnya tadi Devan sama Ale bisa aku ajak kompromi. Tenang Tania, Miko nggak bakalan tahu kalau jambret itu sebenarnya suruhan aku. Sayang, udah mending kamu duduk dulu ya, biar aku ambilin kompres buat wajah kamu, ya. Ya, kasih. Sebentar ya. Selamat siang, Pak Reno. Siang. Begini, Pak. Saya menemukan bukti penting waktu itu di wall climbing. Bukti apa tuh, Pak? Begini, Pak. Lurus aja, Bang. Lurus. Siapa? Cepetan lagi, Dik. Terus aja. Siapa, Bang? Harusnya bentar lagi Alia kelihatan. Oke, Mas. Iya, Bang. Ikutin mobil yang di depan situ ya. Iya, Bang. Tapi ikutin mobil yang di depan. Iya, Bang. Tapi jaga jarak aman ya. Iya, Bang. Jangan terlalu dekat. Jangan sampai mobil yang di depan tahu bahwa kita ikutin dia. Iya, Bang. Oke. Saya tinggal sebentar ya, Pak. Baik. Halo, Reno. Halo, Pak Devan. Saya menemukan bukti penting, Pak. Oh? Ada rekaman video yang bisa mengungkapkan siapa pelaku sabotase yang menyebabkan Pak Devan kecelakaan waktu itu, Pak. Oke. Kirimin saya videonya. Saya mau lihat. Saya belum pegang file, Pak. Soft copy-nya masih ada di petugas, Pak. Ya udah langsung minta di copy. Kalau udah selesai kabarin saya ya. Baik, Pak. Oke, makasih. Ikutin terus ya, Mas. Ya. Ya, Alia. Halo Bapak, Alia udah di Taman Kerinci nih. Bapak di mana? Bapak lagi di jalan, Alia. Tunggunya. Ya udah tuh, Alia tunggu ya.
Ayo Kang, cepet. Ayo. Sial banget gue hari ini. Udah ban mobil kempes di tengah jalan, HP gue kejamret juga. Terpaksa gue beli HP baru kayak gini. Padahal gue udah coba pertahanin HP gue. Kenapa gue sampai babak belur kayak gini sih? Tetap kejamret juga HP gue. Untung aja, di HP lama gue nggak ada data penting, terutama soal Dara. Semuanya udah gue hapus. Nomor HP Dara juga udah gue blokir. Jadi, kalaupun dia sempat hubungin gue, pasti nggak akan masuk. Untung gue pintar. Jadi gue bisa mengantisipasi hal yang mungkin terjadi. Sini sayang. Maafin aku Miko. Aku terpaksa nyuruh orang buat jambret HP kamu. Tapi aku nggak nyangka kamu sampai babak belur begini. Lebih baik aku tetap bersikap manis ke Miko. Biar dia nggak curiga. Kenapa sih Miko masih punya rahasia di belakang aku? Apalagi ini kayaknya bukan masalah sepele. Miko dibilang tega sama anak sendiri. Apa benar Miko punya anak dari perempuan lain? Apa sih sebenarnya yang kamu sembunyiin, Miko? Padahal aku udah berusaha buka hati lagi buat kamu. Sayang maaf banget sayang. Aku nggak sengaja. Maaf. Sakit dong, kamu gimana sih? Pelan-pelan. Iya aku minta maaf ya. Ini aku pelan-pelan ya.